الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبن الفحل. Bab bahasan tentang susunya fahl. Kajian kita dalam Sunan At-Tirmidzi masih dalam Kitabur Radha. Di hadis sebelumnya kita membahas kaidah umum dalam bab radha ini, yaitu apa-apa yang diharamkan secara nasab maka berlaku juga dalam masalah persusuan. Itu kaidah umum dalam bab bahasan ini, dan itu diambil dari hadis ini, innallaha harrama minar radha ma harrama minan nasab. Kemudian dibahas setelahnya bahasan tentang labanul fahl. Ini bahasannya mengenai status air susu tersebut. Yang menyusukan adalah si ibu, tapi bisa terjadi pengharaman nasab, pengharaman secara persusuan kepada yang memiliki susu. Yang memiliki air susu ini siapa? Zahirnya adalah perempuan, tapi penyebab utamanya ialah suami, yaitu laki-laki. Nah, laki-laki si suami yang menjadi penyebab utama sehingga perempuan memiliki air susu, itu disebut dengan fahl. Karena itulah kemudian hukum keharamannya anak susuan bisa merembet kepada bapak, kepada suami yang dia adalah pemilik dari air susu. Jadi ada istilah namanya labanul fahl. Laban artinya susu, al-fahl artinya laki-laki. Penggunaan kata fahl dalam bahasa Arab itu untuk onta jantan. Untuk apa? Untuk onta jantan disebut dengan hadza fahl. Fuhul, ini pejantan. Kalau tidak ada pejantannya, bisa hamil tidak itu betina-betina? Tidak bisa hamil. Kuncinya ada di mereka. Jadi itu dikatakan dengan fahl. Nah, bahasa untuk onta ini kemudian diletakkan kepada laki-laki, kepada manusia sebagai kinayah, sebagai bentuk pujian bahwa laki-laki itu perkasa. Laki-laki itu yang membuahi. Itu makna fahl. Sebagaimana antum di sini fahl semua ini, fuhul. Sudah punya anak kan semuanya? Iya. Fuhul, fahl. Insyaallah taala. Itu makna labanul fahl. Laban artinya susu, air susu, fahl artinya laki-laki. Jadi laki-laki punya air susu. Yaitu yang di istrinya itu milik dia. Kalau tidak karena dia, tidak akan punya air susu. Dari itu perempuan disuruh minta izin ke suaminya, boleh enggak saya susukan si fulan? Karena itu bagian dari milik suami. Itulah mulianya lelaki. Itulah kuasanya Allah menciptakan lelaki, haknya lelaki. Ini makna labanul fahl. Dan ini sekaligus membantah kekeliruan yang sering terjadi. Orang-orang yang baru mengaji dalam bab radha'ah sering bertanya bagaimana hukumnya laki-laki nyusu sama istrinya. Apakah jadi mahram atau tidak katanya. Ini kan pertanyaan konyol. Menunjukkan tidak mengerti tentang labanul fahl, itu milik dia. Nah,
tidak berlaku, nggak ada hubungannya. Qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala haddatsana Ibnu Numair an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qalat jaa ammi min ar-radha'ah. Ini riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, datang kepada saya paman saya dari persusuan. Paman beliau dari persusuan. Disebutkan namanya dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari bahwa namanya Aflah. Namanya Aflah. Fi riwayat Al-Bukhari, paman persusuan Aisyah itu namanya Aflah, saudara dari Abul Qu'ais. Namanya Abu Al-Qu'ais. Abu Al-Qu'ais ini punya istri. Dulu Ummul Mukminin Aisyah pernah menyusu sama dia, sama istrinya Abul Qu'ais itu. Abul Qu'ais ini punya adik namanya Aflah, punya saudara. Kalau secara hubungan nasab, artinya berarti Aflah ini paman. Dua orang bersaudara. Saudara yang satu punya istri, punya anak. Anaknya ini ke saudaranya bilangnya apa? Paman. Ini secara nasab. Tapi karena Ummul Mukminin Aisyah pernah menyusu kepada istrinya Abul Qu'ais, maka berlaku pada dirinya hukum nasab, sehingga disebut dengan ini paman saya lewat persusuan. Paham jemaah? Ulangi lagi. Ini ada dua sahabat. Satu namanya Aflah, satu namanya Abul Qu'ais. Bit tasghir Qaf Qu'ais. Qu'ais punya istri. Aisyah pernah menyusu kepada istrinya. Maka statusnya menjadi Aflah ini paman persusuan. Yang seandainya kalau Abul Qu'ais punya anak dari istrinya ini, maka anak ini akan mengatakan ke Aflah adalah paman, ini paman saya, tapi melalui nasab. Kalau Ummul Mukminin sekarang melalui persusuan. Itu makna dari perkataan beliau, datang kepada saya paman saya melalui jalur persusuan. Yasta'dzinu alayya. Aflah ingin izin menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu dalam satu riwayat perintah untuk menutup hijab sudah turun. Fa abaitu an adana lah. Saya enggan, saya tidak mau memberikan atau tidak mengizinkan dia masuk ke tempat saya. Sampai saya melapor minta izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedah bahwasanya adab seorang istri di dalam rumah tangga itu meminta izin dulu dari suaminya dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah kehormatan suami. Istri adalah letak kehormatan suami. Tidak boleh seorang sembarang datang masuk ke rumah kita. Dia bukan keluarga, bukan apa, bertemu dengan istri kita di dalam rumah, tidak boleh. Itu namanya mencoreng, merusak kehormatan suami. Tadi kita katakan air susunya saja itu milik kita, apalagi yang luar dari itu. Dia harus izin dulu kepada suaminya. Nah, ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata demikian, hatta astamira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak rela izinkan kamu masuk sampai saya mendapatkan atau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW yang adalah suaminya sendiri. Faqala Rasulullah SAW, "Falyalij 'alaik, fa innahu 'ammuk." Silakan, suruh saja dia masuk menemui kamu. Tidak ada masalah.
karena di statusnya ammuk, pamanmu sendiri. Ini letak dalilnya bahwasanya karena persusuan itu hukumnya sama dengan nasab. Tidak ada bedanya jalur paman ke paman itu dengan nasab ataupun dengan persusuan, hukumnya sama. Nabi menjelaskan, menegaskan, fa innahu ammuk. Dia adalah pamanmu seutuhnya, sejatinya, tidak ada bedanya. Qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, innama arda'atnil mar'ah. Sesungguhnya yang menyusui saya itu dulu adalah istrinya, perempuan. Walam yurdi'ni ar-rajul. Bukan laki-laki yang menyusukan saya ya Rasulullah. Kenapa kok hukumnya jadi sama, jadi paman? Beliau memahami bahwasanya persusuan itu menjadi sama hukumnya dengan nasab sebatas sampai kepada ibu yang menyusukan saja. Tidak merembet kepada pemilik air susu, yaitu suaminya. Pemahaman beliau seperti itu. Yang menyusukan saya perempuan ya Rasulullah, bukan laki-laki. Dan ini laki-laki. Yang menyusukan saya itu dulu adalah istri saudaranya. Kenapa hukumnya sama sekarang menjadi paman? Nabi menjelaskan, fa innahu ammuki falyalij 'alaiki. Dia pamanmu, suruh dia masuk. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya hubungan persusuan itu merembet kepada yang memiliki air susu, yaitu al-fahl tadi itu, si suami. Maka dari itu waspada bagi suami yang memiliki istri dalam usia subur, menyusui dan sebagainya. Tidak sembarang dia memberikan air ASI itu kepada orang lain kecuali dengan izin atau dengan kejelasan, karena akan merembet ke masalah hukum radha'ah tadi yang imbasnya kelak masalah pernikahan dan lain sebagainya. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata ini hadis hasan lagi sahih. Dan memang hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau menjelaskan, wal amalu ala hadza 'inda ba'd ahli al-'ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim karihu laban al-fahl. Wal aslu fi hadza hadits Aisyah. Qad rakhasa ba'd ahli al-'ilmi fi laban al-fahl wal qaul al-awwal asah. Inilah yang diamalkan di sisi ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan selainnya itu para tabi'in dan ulama setelahnya. Mereka memandang haram, menjadi haram dengan susunya laki-laki. Karihu laban al-fahl artinya paman itu menjadi hukumnya sama karena disebabkan air susu yang dimiliki oleh laki-laki tadi, yang dikuasai oleh laki-laki tadi. Wal aslu fi hadza hadits Aisyah, dan asalnya adalah hadis Aisyah ini. Waqad rakhasa ba'd ahli al-'ilmi fi laban al-fahl. Sebagian ulama memandang ada rukhsah. yakni ada rukhsah, tidak ada hukum secara nasab yang berlaku jika susuan itu ialah melalui jalur laki-laki seperti paman yang tadi kita bahas. Tapi al-qaulul awal asah, pendapat yang pertama lebih sahih, yakni bahasanya kerabat laki-laki seperti saudaranya juga merembet kepada mereka hukum nasab disebabkan dengan radha'ah tadi. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Malik al-hadis. Itu huruf ha. Ini bagi yang membawa kitab, itu tulisannya huruf ha saja. Itu dibaca al-hadis. Menunjukkan bahwasanya sanad hadis ini terdiri dari dua sanad. Dari dua sanad. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Malik al-hadis.
وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن Abbas. Jadi ada dua jalur sanad yang dijelaskan, yang dibawakan oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala bi rahmatihil wasi'ah kepada kita, dan sanadnya ini berujung kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu su'ila an rajulin. Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki, lahu jariyatan, dia memiliki dua anak, dia memiliki jariyatan, dua perempuan budak, ay amatan. Arda'at ihdahuma jariyah. Dua budak perempuan ini, satu dia menyusui anak perempuan, bayi perempuan. Maksudnya di sini bayi perempuan lain, bukan punya si laki-laki ini. Kalau punya si laki-laki tidak ada hukumnya, sudah. Memang anaknya sendiri kan. Jadi gambarannya ada laki-laki, dia punya perempuan, maksudnya budak perempuan memiliki air susu. Air susu yang dimiliki oleh dua budak perempuan ini berasal dari dirinya. Asal dari dirinya si lelaki tersebut. Karena ini bahasanya masih dengan labanul fahl. Bahwasanya air susu yang ada di perempuan tersebut itu milik si lelaki. Milik si lelaki. Arda'at ihdahuma jariyah. Dua budak perempuan ini salah satunya menyusukan bayi perempuan. Wal ukhra ghulaman. Budak perempuan yang satunya lagi menyusukan lelaki, bayi laki-laki. Ayahillu lil ghulam an yatazawwaj bil jariyah? Apakah halal bayi perempuan ini dan bayi laki-laki yang ini kelak kalau dewasa menikah? Mengerti gambaran pertanyaannya? Berarti ini dua bayi laki-laki dan perempuan ini tidak bersaudara. Bayi lain di luar tidak ada hubungan secara nasab. Tapi kasusnya dia menyusu kepada dua perempuan, di mana dua perempuan ini milik satu lelaki. Air susunya itu milik si laki-laki tersebut. Nah, ditanya Abdullah bin Abbas, bagaimana sekarang statusnya? Boleh tidak menikah nih bayi yang disusukan oleh dua budak perempuan ini? Maka adalah tidak boleh. Kenapa? Al-liqah wahid. Pejantannya satu. Pejantannya satu. Ya ini si laki-laki yang pertama tadi yang memiliki dua budak itu. Seperti itu kekuatan lelaki. Bisa mengharamkan hubungan pernikahan orang lain karena meminum air ASI yang berasal dari diri laki-laki. Ini jatuhnya bersaudara karena punya air ASI satu si laki-laki tersebut. La al-liqahu wahidun. Tidak boleh dia menikah. Tidak boleh kelak dia menikah bayi laki-laki dan bayi perempuan ini setelah dewasa tidak boleh menikah. Karena air susu itu menjadikan mereka bersaudara. Karena yang memilikinya satu orang, yaitu satu orang lelaki. Wadah jelas jemaah. Baik. Ya gambarannya di hari ini ada laki-laki punya istri dua. Istri pertama, istri keduanya sedang menyusui. Ada anak orang lain datang ke situ, laki perempuan menyusu. Bagaimana hukumnya ini dua bayi ini kalau dewasa? Tidak boleh dia jadi bersaudara. Yang dilihat adalah nih si laki-lakinya itu, si biangnya itu. Bahasa kita biangnya satu, al-liqah wahid. Subhanallah. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Itulah hakikat dari antum sebagai lelaki. Jadi itu laki-laki itu rijal bahasa Arabnya. Rijal. Kalau disebut rijalun dalam bahasa Arab itu maknanya itu lebih dari sekedar laki-laki, tapi hebat banget begitu. Ada rijal bisa menyelesaikan masalah, bisa semuanya. Ada rijal, tanggung jawab. Makanya dibilang fahal. Ini unta jantan ini.
perkasa, banyak masalah bisa dihadapi. Itu keutamaan, keutamaan. Dan tidak semua laki-laki itu rijal. Dia memang lelaki tapi tidak rijal, bukanlah seorang rijal. Tidak semuanya difahal, tidak semuanya. Sekedar dia hanya berkelamin zakar saja. Jadi berbeda antara berkelamin zakar dengan rijal. Dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa la tuharrimul massah wal massatani. Bab bahasan tentang satu sedotan si bayi dan dua sedotan tidak menjadikannya sebagai mahram. Ini sekarang bahasa yang ditanyakan kemarin oleh salah satu jamaah. Ini hadir atau tidak beliau itu ya? Oh, ini hadir ya. Nah, dengar nih Pak kalau gitu. Barakallahu fiik. Nah, ini kajiannya. Bab ma jaa la tuharrimul massah wal massatan. Oh ya, beliau barakallahu fiik. Saya kalau enggak pakai mata enggak nampak. Kemarin ditanya berapa kali sedotan sehingga terjadi hukum nasab, seperti nasab dengan persusuan itu. Imam At-Tirmidzi menjazam. Menjazam artinya mematok langsung hukum dari perdebatan yang ada. Artinya beliau lebih condong kepada pendapat tersebut. Ini masalah ada khilafiyah di dalamnya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan Imam At-Tirmidzi mengambil sikap. Saya sikapnya mengatakan satu sedotan, dua sedotan tidak menjadikannya sebagai mahram seperti nasab. Dan itu beliau mengatakan babu ma jaa la tuharrimul massah walal massatan. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Qala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani, qala hadatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman, qala sami'tu Ayyub yuhaddithu an Abdullah bin Abi Mulaikah an Abdullah bin Zubair an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada rawi bernama Abdullah bin Abi Mulaikah. Biasanya dipanggil atau ditulis di kitab-kitab Ibnu Abi Mulaikah tanpa Abdullah. Kalau disebut Ibnu Abi Mulaikah berarti maksudnya Abdullah Ibnu Abi Mulaikah. Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah beliau menjelaskan di sini biografi singkatnya siapa Ibnu Abi Mulaikah. Huwa Abdullah Ibnu Ubaidillah Ibnu Abi Mulaikah wa yubna Aba Muhammad. Beliau ini adalah namanya Abdullah, putra dari bapak Ubaidillah. Ubaidillah adalah anak dari Abu Mulaikah. Kunyahnya Abdullah Ibnu Abi Mulaikah ini Aba Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad, Aba Muhammad. Karena Abdullah qad istaqdahu ala Taif. Bahwasanya dulu Abdullah, ini Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu pernah memberikan beliau kekuasaan menjadi qadhi di daerah Taif, di daerah Taif. Ini Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah sebentar, kemudian yang diutus sebagai qadhi di Taif itu ialah Abdullah bin Abi Mulaikah. Qala Ibnu Jurayj an Ibn Abi Mulaikah qala adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Jurayj beliau mendengar dari Abdullah bin Abi Mulaikah sendiri bahwasanya beliau pernah berkata, Abdullah bin Abi Mulaikah, saya pernah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa maksudnya bukan salaman, menuntut ilmu maksudnya. Pernah dengar hadis dari sahabat, pernah dapat ilmu dari sahabat. Ini menunjukkan beliau seorang ulama tabi'in. Ulama apa? Tabi'in yang ilmunya luas, ilmunya banyak, berguru kepada para sahabat. 30 sahabat. Itu faedah. Jemaah kalau kita ingin banyak ilmu, guru kita harus banyak. Kalau guru kita cuma satu saja, tidak berubah-berubah, susah nanti itu. Guru yang ulama lain nggak mau diterima sama dia, maunya guru saya aja dah. Gitu. Tidak bisa begitu.
Para sahabat tabi'in itu gurunya banyak, sahabat fulan, guru saya semuanya itu. Tapi ada adabnya. Disuruh oleh ulama mulazamah dengan satu guru dulu. Kalau sudah cukup di situ baru pindah ke yang lain, baru ke yang lain, baru ke yang lain supaya dapat ilmu. Nah, itulah hikmahnya rihlah dulu para ulama. Rihlah pergi safar, pergi touring istilahnya zaman sekarang. Pergi touring untuk nyari ulama dari Mekah ke Mesir, Mesir ke Irak, menemui ulama hadis. Beliau itulah mujahidun, orang-orang yang jihad di jalan Allah untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah taala al-jami'. Itulah sedikit biografi tentang Abu Ubaidillah bin Abi Mulaikah yang ada di sini nih, di sanad ini. Ana Abdullah bin Abi Mulaikah, ana Abdullah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimul massah walal massatani. Satu sedotan dan dua sedotan tidak menjadikan haram secara persusuan. Tidak menyamakannya secara nasab dengan hanya satu sedotan dan dua sedotan. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Oleh karena itu hadis ini kuat menjadi hujjah bahwasanya hanya satu dan dua saja tidak menjadikan haram secara nasab. Dan ini pendapat yang pertama. Dijelaskan di sini kemudian Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah rawi dari hadis yang tadi yang berbunyi la tuharrimul massah walal massatani, yaitu Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah berkata, unzila fil Qur'ani ashru rada'atin ma'lumatin fanusikha min dhalika khamsun wa sara ila khamsi rada'atin ma'lumatin. Diturunkan Al-Qur'an bahwa jumlah tegukan air ASI bayi yang menjadikan dia sebagai mahram seperti nasab itu adalah 10 dulu di Al-Qur'an. Kemudian dinasakh. Nasakh itu artinya dihapus ketentuannya. Dan ini salah satu ilmu yang ada dalam ilmu Al-Qur'an, mengetahui an-nasikh wal mansukh. Juga demikian dalam hadis, di antara salah satu syarat seorang itu menjadi mujtahid, menjadi orang yang layak untuk mencetuskan satu hukum secara pribadi, secara mandiri dari Al-Qur'an dan hadis itu ialah dia menguasai nasikh dan mansukh. Karena dalam Al-Qur'an ada ayat yang dihapus hukumnya, di hadis ada yang dihapus hukumnya. Kalau itu tidak diketahui, nanti khawatir dia berhukum dengan sesuatu yang telah dimansukh, dan itu berbahaya akibatnya. Kalau itu terjadi berarti menunjukkan dia seorang mujtahid yang bodoh, mujtahid yang tidak memiliki kredibilitas untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Baik. Fanusikha min dzalika khamsun. Kemudian dari 10 itu dihapus 5 kata beliau. Wasara ila khamsi rada'atin ma'lumat. Maka berjumlahlah kemudian jumlah tegukan yang menjadikan sebagai mahram dalam masalah rada'ah itu adalah 5 kali. Kalau 2 dan sekali tidak 5 kali. Ini perkataan Aisyah dulu ya, radhiyallahu taala anha. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, dan itulah yang menjadi keputusan di antara para sahabat. Nah, pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha ini, itulah yang menjadi fatwa beliau Ummul Mukminin dalam masalah berapa kali menjadi mahram dengan susuan itu. Menurut pendapat Ummul Mukminin Aisyah 5 kali teguk. Ingat itu.
Dan selain dari Ummul Mukminin ada juga Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat demikian, 5 kali. Imam Ahmad berpendapat dengan hadis yang tadi, la tuharrimul massah walal massatan. Ini sejalan dengan Imam Asy-Syafi'i, sejalan dengan fatwa dan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau berkata, menegaskan, in dhahaba dhahibun ila qawli Aisyah fi 5 radha'atin fa huwa madhhabun qawiyyun. Jika ada pendapat yang berpegang dengan perkataan Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya 5 kali susuan, 5 kali teguk, 5 kali sedotan itu, fahuwa madhhabun qawiyyun, itulah madhhab yang kuat. Wajabuna anhu an yaqula fihi syai', dan beliau tidak berani untuk mengkritik pendapat tersebut. Jabuna anhu, jabun artinya itu lawanan dari berani. Syuja' artinya berani. Apa lawanan berani? Penakut atau pengecut. Jaban, ada 2 sifat, baik dan buruk. Syuja' itu pemberani, itu sifat terpuji. Jaban itu sifat tidak terpuji. Nah, di dalam pada dasarnya seperti itu. Ini faedah keluar dari bahasan radha'ah. Kadang manusia diberikan akhlak berbeda-beda oleh Allah. Ada akhlaknya itu pemberani. Mau jalan sendiri di gelap malam juga dia berani. Ada begal juga dia tidak takut. Ada orang penakut. Mau jalan ke WC aja teriak-teriak, takut. Lihat gelap sedikit langsung kabur. Itu perlu diobati ya. Lagi laki-laki, jangan. Anak kita tidak boleh kita didik menjadi anak yang jaban, penakut, tidak boleh. Dia harus pemberani. Dia laki-laki. Itu tidak boleh antum takut-takuti dia. Awas jangan ke sana ada tukang karung nanti kamu dibungkus. Jangan. Itu namanya mendidik anak menjadi penakut. Jangan takut-takuti dia. Kamu ini jangan. Apalagi sama ustaz. Oh, jangan itu ustaz itu. Jangan. Dia takut sama ustaz. Ini enggak jadi ngaji dia. Harusnya aja dia ini syekh ini ustaz, salam. Hormat sama guru. Begitu ngajarin anak. Bukan takut-takuti. Misalnya ibu-ibu yang suka begitu, yang enggak rewel anaknya, awas tukang karung. Nah, sampai dewasa terekam di kepalanya setiap tukang karung lewat, wah enggak bagus nih. Dan orang berbuat halal. Itulah dampak buruk dari didikan yang salah. Nasallallahu taala al-afiyah. Ini jabuna anhu. Imam Ahmad tidak berani berkata sedikit pun mengkritik perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang perempuan paling mengerti masalah radha'ah. Beliau berfatwa bahwasanya 5 baru menjadi mahram. Ya udah selesai kalau gitu, enggak berani dikritik. Imam Syafi'i yang ikuti pendapat itu. Tapi demikian pun ada juga sahabat lain yang menyelisihinya. Jadi Imam Abu Isa At-Tirmidzi beliau berkata, "Wa qala ba'du ahli al-'ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim." Berkata sebagian ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, ini ulama tabi'in, yuharrim qalilur radha' wa kathiruh. Sedikit dan banyaknya jumlah susuan itu tetap menjadikan haram secara persusuan. Tidak dilihat jumlahnya, mau 2 kali, mau 3 kali, itu tidak dipandang. Yang penting pernah menyusu, mau sedikit, mau banyak. Nah, ini pendapat sebagian. Tapi dengan ketentuan, idza wasala ilal jawf, apabila air susu itu masuk ke dalam lambung si anak, itu sudah cukup. Masuk ke lambung berarti menjadi makanan dia, bercampur dengan darahnya. Mereka mengatakan itu berarti tidak ada bedanya
dengan air mani, mau sedikit atau banyak, ya sama. Kalau jadi anak, jadi haram. Subhanallah, kuat sekali dalilnya mereka. Sama dengan air mani. Tidak ada syaratnya anak itu jadi anak harus air mani 1 ember, tidak ada. Ada orang sekali berhubungan langsung hamil, spermanya yang mana yang jati, yang enggak tahu, hanya 1. Persusuan juga begitu. Misalkan masuk ke lambungnya, ya sudah sama. Ini pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Imam Waqi'. Ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ini guru dengan murid berbeda pendapat. Itu biasa ya. Itu artinya orang berkembang. Yang kalau harus guru dengan murid itu sama baik, akhirnya dipertanyakan itu. Berarti tidak berkembang. Tidak berkembang. Itu jadi perbedaan. Waqi' Ibnu Jarrah ma'ruf, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sampai dikatakan syaqautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi', guru saya, tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau menasihati saya untuk meninggalkan maksiat, karena sungguhnya maksiat itu penghalang untuk masuknya ilmu. Nasallallahu taala alafiyah. Wa ahli Kufah, dan ulama-ulama dari negeri Kufah. Ini adalah deretan ulama yang memandang bahwasanya tidak dilihat jumlah, apakah 2, 3, 5, tidak. Sedikit maupun banyak, asalkan masuk ke dalam jawf, dalam lambung si anak, maka itu mengharamkan. Sama hukumnya seperti nasab jadinya. Baik, silakan azan. Barakallahu fiik. Perbedaan pendapat ini kemudian dijelaskan dengan jelas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi yang kita jelaskan tadi itu diringkas oleh beliau. Dinukil oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam syarahnya, qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ikhtalafa al-ulama fil qadri alladhi yathbutu bihi hukm ar-radha'. Ulama berbeda pendapat pada perkara ukuran yang menjadi penetap hukum radha'ah. Apakah dia menjadi haram secara nasab ataukah tidak? Faqalat Aisyah wa Syafi'i wa ashabuhu la yathbut bi aqalla min 5 radha'at. Berkata Ummul Mukminin Aisyah dan Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya. Ini sahabat Imam Asy-Syafi'i, ini murid-muridnya. La yathbut, tidak tetap hukum nasab atau hukum pengharamannya radha'ah kalau kurang dari 5 radha'at. 5 tegukan atau 5 mas. Mas itu artinya sedotan. Kurang dari itu. Bukan maksudnya 5 kali di sini itu hari ini sekali, besok sekali. Bukan itu maksudnya. Yang dihitung berapa kali neguk anak itu. Kan kelihatan tuh anak dia neguk dari susu ibu tersebut. Ini yang punya istri dan pernah punya anak ngerti nih. Kalau yang belum punya anak, belum nikah, nggak ngerti dia. Khawatir malah gambarannya yang lain-lain dia. Wa qala jumhurul ulama, mayoritas ulama, ini pendapat kedua. Bayangkan jumhur ulama, mayoritasnya malah berkata yathbut bi radha'atin wahidah. Sekali saja tetap hukumnya. Muncul hukum hanya dengan sekali. Ini hakahu Ibnu Munzir an Ibnu Mas'ud. Kenapa pendapat ini kemudian menjadi pendapat jumhur ulama? Sementara pendapat yang tadi itu asing hanya beberapa saja, di antaranya Ummul Mukminin Aisyah. Karena ada sahabat lain ternyata selain dari Ummul Mukminin Aisyah yang berpendapat begitu. Ya, ini diceritakan bahwasanya pendapat jumhur yang mengatakan cukup sekali itu datang juga dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Tawus, Ibnu Al-Musayyib, Hasan Al-Basri, Imam Makhul, Imam Az-Zuhri, Imam Qatadah.
Imam Hammad bin Salamah, Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Thawri, Abu Hanifah, banyak sekali para imam di kalangan sahabat dan tabi'in. Mereka fatwanya sekali. Berbeda fatwa. Nah, bagaimana terus begini? Yang benar yang mana? Jadi mengerti dulu gambaran bayangannya, jemaah. Kalau persoalan itu sudah diperdebatkan sejak zaman Imam Syafi'i, ya apalagi hari ini. Saya siapa, antum siapa, menjadi pokoknya benar paling ini. Tidak bisa begitu. Tenang, ini masalah ilmiah. Nah itu yang ini hal yang tidak sering tidak disadari penuntut ilmu, terutama yang baru ngaji itu. Dengar dari ustadznya itu, ya udah itu dipegang sampai ubun-ubunnya. Padahal ustadznya belum menjelaskan pendapat yang lain. Tidak bertanya, kok bisa seperti Imam Syafi'i, seperti imam ini pendapatnya lain. Dia tidak mau buka pertanyaan itu. Karena sudah duluan dalam tanda kutip didoktrin bahwasanya ini yang paling sesuai dengan hadis Nabi, padahal tidak begitu. Hadis ini dipahami oleh para sahabat, pemahamannya berbeda-beda dan itu turun temurun dari imam ke imam. Nah, ini Imam Syafi'i berkata 5 kali. Itu pijakannya apa? Pendapat Aisyah. Dan dalam usul mazhab Imam Syafi'i memang begitu. Pendapat sahabat itulah mazhab saya. Maksudnya itu beliau tidak buat sendiri itu, dia ikuti yang sudah ada. Nah, yang kedua juga begitu nih sekarang. Dia mengatakan sekali. Pijakannya siapa? Sahabat juga itu. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar, yang lainnya. Nah, disitulah letaknya kemudian debat secara ilmiah, secara beradab, bertukar hujjah, mana yang nampak benar bagi saya yang ini, monggo. Yang nampak benar bagi saya yang ini monggo. Dua-duanya ada pijakannya dari para sahabat. Meskipun Ibnu Hajar rahimahullah taala sendiri beliau berkomentar bahwasanya dalam kasus seperti ini para sahabat berbeda pendapat, berarti pendapatnya salah satu tidak dipegang, tidak dipilih. Kita kembali ke dalil asalnya. Dalil yang sharih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Masalahnya itu belum ada dalil yang sharih dan khusus di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di Al-Qur'an itu disebutkan wa akhawatukum minar radha'ah, dan Allah haramkan kamu nikahi perempuan-perempuan, saudara-saudara perempuanmu yang dia dari susuan. Hanya garis besar saja. Rinciannya berapa kali tidak disebutkan. Mana ayat ini mendukung kemudian mazhab jumhur sesuai ini. Satu kali sudah masuk ke makna ayat tersebut. Kalau ingin membatalkannya harus ada dalil yang kuat mengatakan sekian. Dia mengatakan, ada perkataan Aisyah mengatakan dinasakh itu. Dulu 10 sekarang jadi 5. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu, mana? Tidak ada mushaf yang berkata 10 kali jadi 5 kali, tidak ada. Itu murni fatwa dari Aisyah, kata ulama, kata jumhur ulama. Itu gambarannya. Jadi mana yang rajih wallahu alam, tapi ya sudahlah, ikuti saja Imam Syafi'i. Imam mujtahid, alim, dan itu yang berlaku di Indonesia berapa kali? 5 kali. Kurang dari 5 tidak menjatuhkan hukum radha'ah. Tapi untuk berhati-hati sekali juga sudah cukup. Tapi kalau mau lebih tenang, ada kasus misalnya ragu begini, berapa kali? Katanya ya sekali, terjadi cekcok begini. Ya sudah Imam Syafi'i saja ambil 5 katanya, itu sah sudah gitu. Itu hikmah perbedaan pendapat ulama. Kalau begitu aman tidak jadinya? Aman. Ringan tidak jadinya agama? Ringan. Dari itu orang semakin luas ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, semakin slow dia. Beda yang baru ngaji itu,
tangannya gatel kayak orang mau silat itu. Orang silat kan begitu. Baru latihan nih di perguruan kungfu ini. Wah, besok pagi mana ya orang-orang katanya. Baru turun gunung ya. Kalau udah lama capek sendiri ya. Ilmu juga begitu. Dan tahapan seperti itu pernah kami lalui. Maunya debat, maunya taghallub, mengalahkan yang lain dalam berhujjah, dalam berkata. Dan bayangkan itu yang ada di sosmed. Kacau itu. Habis waktu, habis pulsa, tinggalkan perdebatan yang ada di sosmed, tidak ada keberkahannya. Datang ke majelis ilmu, baca Al-Quran, hadiri salat jamaah, belajar adab dalam berbeda pendapat. Nah, ini yang paling penting, itu hikmahnya kita mengaji. Nah, ini gambarannya. Perbedaan pendapat sangat tajam sekali. Dan perbedaannya tajam sekali. Susah untuk dikompromikan karena ini sudah angka yang bermain. Ini 5, ini bilang 1 sekali cukup. Dan ini masalah bukan ringan. Masalah menetapkan jadi mahram atau tidak. Konsekuensinya besar. Bukan berkonsekuensi ringan. Baik. Hadis berikutnya jemaah adalah hadis bab ma jaa fi syahadatil mar'ah al-wahidah fi ar-radha'. Ini kita lanjutkan insyaallah taala di majelis berikutnya باذنillah taala. Ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak. Hayyakumullah. Nah. Masalah waris ya. Wallahu a'lam. Saya sepengetahuan saya persusuan ini tidak masuk masalah waris ya. Dia hanya masalah nasab mahram saja. Wallahu a'lam. Besok kita jawab insyaallah taala. Barakallahu fiik. Ini bahasanya hadis yang akan datang nih, bahasanya persis sekali. Kenapa pertanyaan beliau nih kok mirip-mirip dengan hadis itu ya? Kemarin ini bahasanya jawabannya hadis yang ke depan. Baik. Ya ini dia harus dipisah itu. Harus dipisah. Dia tidak tahu dimaafkan. Udhur bil jahal. Diberikan dispensasi hukum dengan ketidaktahuannya. Bila mesti belajar, tapi ketidaktahuannya tidak mengubah status yang telah terjadi. Dia harus dipisahkan. Wallahu a'lam. Nah itu sulit kalau sudah menikah. Itu hanya bisa dilakukan oleh hakim, oleh penguasa yang ada di daerah tersebut. Nah. Berdasarkan penjelasan antum bahwa dari pendapat Aisyah satu kali dan jumhur 5 kali. Kebalik ya. Kebalik. Kenapa? Apabila seorang anak ini dari keadaan mau disusukan dia akan rewel, kemudian disusukan kepada si ibu yang punya air susuan, sampai dia tenang, apakah itu termasuk pendapat yang jumhur atau yang Aisyah? Itu termasuk pendapat jumhur itu. Karena pasti udah lebih dari 5 kali itu kalau sampai tenang itu.
5 kali sedotan itu baru sampai tenang itu. Pengalaman saya kan kita punya anak kan kelihatan tuh anak itu minumnya itu kelihatan, mulutnya memeras air susu dari puting ibunya. Itu udah jatuh ke pendapat Aisyah, udah itu juga sudah jadi mahram itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan ringan kan? nah barakallahu fiik, ahlan wa sahlan. Ayo. 2 anak dengan satu ibu yang sama menyusui itu dinamakan saudara persusuan. Nah, Bagaimana dengan kasus yang tadi 2 ibu tapi dari satu jantan tangguh itu dinamakan apa kan? fahal. Pahal. Iya tadi itu laki-lakinya. Anaknya itu dua-dua itu kan kalau yang tadi dari satu ibu satu persusuan. Iya. Kalau yang 2 anak itu statusnya apa kan? Itu 2 anak yang menyusu kedua ibu yang berbeda tapi satu suami. Satu suami. Itu bersaudara hukumnya, saudara susuan. Sama dengan saudara persusuan. Iya, sama. Tapi kan di dalam Al-Quran tadi kan ada bunyinya itu kalau dari ibu yang sama itu dinamakan saudara persusuan. Ini kan ibu yang beda kan? Cuma dari satu sumber, dari satu jantan. Maksudnya ibu yang beda gimana nih? Antum Ibu yang beda itu dua. ada 2 perempuan berbeda, suaminya 1. Suaminya 1, anaknya 2 kan? Nah, terus Anaknya 1 masing-masing menyusu. Satu ibu yang satu lagi ibu yang satu lagi. Nah, itu apakah dinamakan saudara persusuan juga? ini mah bukan saudara persusuan, saudara asli itu mah. Ini maksudnya itu anak lain. Iya. Jadi ada yang seperti kita sampaikan, ada dari satu bapak, 2 ibu bukan tadi. Nah, itu satu anak menyusu di ibu yang satu. Anak lain lagi menyusu di ibu yang satu. Apakah itu dinamakan juga saudara persusuan? Itu yang tadi disebut Ibnu Abbas, saudara persusuan jatuhnya karena bapak pemilik air susu satu. Yang dilihat bukan ibu ini lagi, tapi biangnya yang dilihat. Biangnya itu si bapak. Penekanan bahwa dari satu ibu yang sama itu dinamakan satu. Tetap itu, iya. Nah, barakallahu fiik. Wa ya hayyakumullah. Baik. Ayo, ini majelis rijal semua ini, fahal. Baik. Tenang jemaah, ini kita berradha ini sedikit enggak banyak. Setelah radha itu nanti bahas tentang tolak, tentang li'an. Banyak bahasannya. Itu adalah masalah-masalah yang penting kita ketahui sebagai seorang laki-laki. Nanti kemudian setelah itu pindah ke kitabul buyu' itu. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.